Berikut ini merupakan settingan wajib HP Oppo. Jadi bagi kalian pengguna Oppo yang baru beli, itu bisa tonton video ini untuk setting HP Oppo kalian dan langsung bisa dipakai. Caranya berikut ini untuk settingan wajib. Pertama, yang perlu disetting yaitu mengatur pusat kontrolnya. Jadi pusat kontrol itu yang seperti ini. Jadi setiap kita akses ke bawah, dia nampil ada 7 icon tercepat. Jadi kalau kalian mungkin ingin lebih cepat mengakses sesuatu, kalian langsung tarik, pilih di sini, pilih edit ubin. Nah, icon yang penting kalian bisa tambahkan ke atas seperti ini urutannya. Atau dari sini juga bisa. Misalnya mode gelap, kalian tambahkan di sini. Kemudian bisa juga tambahkan di bawah atau menghapusnya juga bisa seperti ini. Jadi seperti itu. Jadi setiap kita narik itu ada pilihan pusat kontrol atau icon. Kemudian kalian bisa atur yang namanya widget. Jadi widget-widget seperti cuaca, jam bisa kalian tampilkan dengan cara tekan lama menghapus widget yang tidak penting. Kemudian untuk memunculkan kalian gunakan 2 jari. Pilih widget. Kemudian tambahkan widget yang penting yang mungkin berguna untuk aktivitas sehari-hari. Tekan lama, arahkan ke home screen untuk kalian yang ingin menambahkan widget. Kemudian ada menu yang namanya laci aplikasi ataupun pakai langsung beranda. Caranya seperti ini, pilih gunakan 2 jari, pilih lainnya. Ini kalian lihat mode mau pakai mode laci atau mode bawaan. Karena mode standar ini seperti iPhone, dia cuma ada satu halaman aplikasi. Kemudian selanjutnya ada menu yang namanya yang ini. Ada pengisian icon otomatis. Jadi kita bisa mendownload aplikasi langsung muncul di beranda dan dia mengosong di tempat yang kosong. Kemudian ada menu ketuk 2 kali untuk membangunkan layar. Ketuk 2 kali pada area kosong di layar untuk mengunci layar. Jadi di sini. Dia ada juga di bagian pengaturan untuk mematikan layar. Selanjutnya, kalian lihat di sini ada menu ketuk 2 kali untuk membangunkan dan mematikan layar. Di sini juga bisa. Ini ada pengelola tugas terbaru untuk menampilkan RAM di bagian recent app yang ada di sini. Ini di bawahnya ada RAM yang terpakai atau tersedia dan RAM yang kita gunakan. Kemudian kalau HP baru kan dia ada yang namanya aplikasi bawaan. Jadi ada aplikasi tidak penting yang harus kita hapus daripada bikin beban memori. Cara menghapusnya tekan lama. Itu ada opsi hapus di sini. Pilih hapus. Ini hapus pintasan. Kalau untuk uninstall tekan lama, pilih info aplikasi, pilih bongkar. Jadi ulangi pada aplikasi yang tidak penting lainnya. Kemudian langsung ke bagian pengaturan, buka pengaturan sistemnya. Kemudian kalian bisa atur ukuran huruf, wallpaper di sini. Nah, ini wallpaper dan gaya. Kita bisa atur ukuran huruf. Ada sebagian orang ukuran yang sekarang tidak terlalu bagus dilihat, jadi kalian bisa atur dari sini. Font, ini ukurannya di bawah, kalian kulik saja. Dan font lainnya bisa kalian ganti. Ada sebagian berbayar, ada yang tidak. Kalian pilih terapkan setelah kalian ganti. Kemudian ada menu yang di bagian ini, layar dan kecerahan. Kita bisa mengatur durasi layar matinya di sini. Jadi durasi layar mati ini bisa kita gunakan untuk berapa lama layarnya baru standby. Kemudian ada ini suara dan getar. Kalian bisa mengatur getar HP-nya di bagian ini. Haptik dan nada. Biasanya kan ada sebagian orang tidak suka ada getar setiap menekan tombol ini, tombol navigasi. Jadi ini pengaturan getarnya, efek feedback setiap kita nyentuh tombol navigasi atau menu lainnya. Ini dimatikan atau bunyi-bunyi efek lainnya bisa kalian atur sendiri. Kemudian di sini
ada menu notifikasi dan bilas status. Kalian bisa lihat ada bilas status di sini, dan kita tampilkan kecepatan jaringan, persentase baterai, gaya baterai, dan lain-lain. Bisa kalian baca untuk diaktifkan atau tidak. Kemudian kalian bisa mengatur yang namanya aplikasi di sini. Lihat di aplikasi default, aplikasi bawaannya. Jadi kalau kalian pakai browser, mau pakai Chrome atau pakai internet, sama juga untuk aplikasi lain, tapi biasanya saya mengatur ini browser, saya selalu pakai Chrome. Kemudian ada menu yang penting, yaitu kunci layar di sini. Jadi kunci layar aktifkan supaya lebih aman, entah itu pakai sidik jari ataupun lain-lain. Kemudian kalau kalian ingin lebih aman menyimpan file, aktifkan kata sandi privasi di sini. Di privasi yang ini ada brankas file untuk menyimpan data penting. Kemudian kalau kalian ingin lebih aman untuk baterainya, pilih ke baterai. Kemudian ada menu pengaturan lainnya. Nah, ini ada pengoptimalan siaga tidur. Kemudian ada pengisian daya malam hari yang dioptimal. Jadi dia akan mengisi secara pelan-pelan sehingga baterai kita lebih awet dan tidak dipaksa dengan fast charging. Jadi dia perangkat Anda mempelajari jadwal tidur Anda dan menunggu selesainya pengisian daya 80% hingga tepat sebelum Anda bangun. Jadi kalau ingin baterai awet, ini diaktifkan. Tapi kadang dia cuma mengisi sampai 80% saja. Kemudian di fitur khusus ini kalian bisa aktifkan berbagai menu seperti layar belah dengan pintasan khususnya 3 jari, jendela fleksibel, kalian pelajari kalau sering digunakan. Pakai bilas samping cerdas juga ada, icon yang melayang di samping ketika kita swipe seperti ini. Jadi itu bisa kalian aktifkan kalau butuh, tapi tidak semua orang suka. Nah, selanjutnya mau full screen atau tidak bisa atur di pengaturan tambahan, navigasi sistem. Ini untuk yang full screen, ini yang pakai navigasi. Kemudian selanjutnya setting keyboard, yang ini ada keyboard dan metode input. Ini ada kelola papan keyboard yang kita gunakan. Pilih keyboard yang ingin kalian atur, seperti memunculkan baris angka, kemudian ketinggian atau besar keyboardnya. Ini ada preferensi, ada koreksi teks, tampilkan strip saran, ganti tema juga bisa. Kemudian papan klip aktifkan supaya kita bisa merekam, copy paste, dan berbagai menu lain silahkan diaktifkan kalau memang penting di opsi pribadi masing-masing. Kemudian kalau di sini ada bola asisten yang seperti iPhone yang melayang. Pilih yang ketuk menu. Nah, yang seperti ini pasti banyak menggunakan pintasan seperti ini. Terakhir yaitu tombol matikan daya, yang ini. Biasanya kalau kita tekan tombol power, yang muncul Google Assistant yang ini. Nah, supaya Google Assistant tidak muncul, kalian pilih yang ini, tombol menu, seperti settingan saya ini. Ketika kita tekan tombol ini, otomatis matikan daya, bukan muncul Google. Untuk perekam layar, kemudian screenshot, OTG, itu kalian bisa atur sendiri karena jarang digunakan juga. Silakan dicoba.